Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu saya berbicara tentang dusta iblis yang disebarkan kepada umat manusia. Dusta iblis yang pertama adalah iblis berkata kepada Hawa di Taman Eden konteksnya. Dia berkata begini, gak usah dengerin suara Allahmu, dengerin suara yang lain pun boleh kok. Itu dusta iblis yang pertama, minggu lalu. Dusta iblis yang kedua adalah dia pertama kali memberikan fitnah kepada karakter Allah, kepada manusia. Dia memfitnah Allah, iblis memfitnah Allah dengan berkata bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Dan fitnah yang ketiga yang diberikan oleh iblis adalah, dusta yang ketiga adalah, dia berkata begini, semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Yang boleh kamu makan cuma buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia sedang menyebarkan gosip, saudaraku. Jadi di dalam dusta iblis itu ada dua komponen kuat, yaitu fitnah dan gosip. Dan ini masih bercokol dalam hidup manusia sampai hari ini. Dan kita akan lanjut lagi. Jadi ketika saya membuat ini, saudaraku, membuat khotbah ini pun saya butuh waktu. Saya cari terus step by step, saya mau menggambarkan saya berada di Taman Eden pada waktu itu. Bisa menyaksikan Hawa dan ular berbincang-bincang. Dan saya menggambarkan begini, saudaraku, Hawa dan ular ketika berbincang-bincang dengan asiknya, dia memperbincangkan Allah dengan mempresentasikan Allah secara keliru. Dan di situ dia tidak mengira bahwa di Taman Eden pada waktu mereka berbincang-bincang membicarakan Sang Penciptanya dengan salah, Allah pun ada di Taman Eden itu. Tetapi pada waktu itu ular dan si Hawa tidak mengindahkan Allah dan tidak menganggap bahwa Allah ada pada saat itu. Dan kalau memperbincangkan orang lain atau pribadi lain tanpa kehadiran pribadi itu, boleh saya katakan itu menggosip. Deal? Kalau nggak ada pribadi itu kita perbincangkan di luar orang itu, nggak ada, berarti itu sedang menggosip. Fitnah dan gosip sedang dibuka di Taman Eden pada waktu itu. Dan itu membuka narasi yang aneh, narasi yang berbeda, narasi yang asing. Dan akhirnya Hawa sampai pada konteks berpikir bahwa mungkin Allah tidak benar. Ketika Hawa mengindahkan suara si iblis itu, saat itu juga pendapat Hawa sendiri, pendapat dirinya menjadi lebih penting dari perintah Allah, menjadi lebih penting dari apa yang Allah katakan kepada dia. Kenapa begitu? Karena dia sudah tidak lagi percaya kepada karakter Allah. Karena di dalam percakapannya dengan ular, dia punya kesimpulan bahwa mungkin Allah tidak benar. Ketika berkata Allah, mungkin Allah tidak benar, dia sudah mulai tidak trust dengan karakter Allah. Dan Hawa mulai berkata di dalam hatinya, aku tidak perlu lagi berpegang pada perintah Allah. Itu menakutkan, saudaraku. Ketika saya mencoba membayangkan, saya mengkreasi, ya, saya mulai mengerti, benar juga ya. Ada sesuatu yang berubah ketika dia memandang buah itu setelah percakapan dengan Hawa itu. Dia mulai tidak mengindahkan perintah Allah, dan ketika matanya dialihkan kepada buah itu, dia mulai melihat buah itu ada sesuatu yang berbeda ketika dia memandang buah itu before and after percakapan itu. Nangkap sampai di sini? Dia mulai melihat ada sesuatu yang berbeda di situ. Kenapa buah itu lebih menarik dibanding sebelumnya, sebelum aku berbicara dengan si ular itu? Jawabannya adalah begini, saudaraku. Percakapan itu membentuk persepsi, dan persepsi itu membentuk realita dalam hidupmu. Itu yang dialami Hawa. Dia mulai, oh iya ya. Ketika Hawa mulai membuka telinganya dan mendengarkan suara musuh, pandangannya mulai berubah. Maka dari itu, saudaraku, sebelum saya lanjut, saya cuma mau memberikan satu statement begini.
percakapan di mana kita terlibat di dalamnya itu akan membentuk pandangan kita terhadap hidup. Maka dari itu saudaraku, kalau kita tahu bahwa percakapan di mana kita terlibat di dalamnya akan membentuk pandangan kita terhadap hidup ini, maka Alkitab menggunakan istilah ramalan untuk menggambarkan apa yang terjadi terhadap Hawa di Taman Eden. Hawa pada waktu itu berada di dalam kuasa musuh. Ketika ia memandang buah itu, ia terpukau melihat keindahannya. Dia menuruti keinginannya untuk merasakan kelezatan buah itu. Maka dari itu, dari cerita itu saya simpulkan begini: perkataan itu akan mempengaruhi bagaimana dan apa yang kita lihat. Masalahnya adalah begini saudaraku, percakapan di Taman Eden itu bukan percakapan biasa. Percakapan pada waktu Hawa dan ular itu adalah percakapan yang mengubah hidup sebetulnya. Kalau boleh saya gambarkan begitulah, percakapan yang sedang mengubah hidup. Sesuatu sedang ditanamkan dalam diri Hawa yang akan berefek kepada pernikahannya, kepada masa depannya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada semua manusia yang akan lahir setelah dia. Percakapan itu memiliki arti penting dan arti yang kekal. Dan percakapan itu berantai akibatnya sampai hari ini. Coba Bapak Ibu begini, dengarkan ketika saya berkata bahwa pertukaran di Taman Eden ini tidak berbeda dengan percakapan yang kita alami hari demi hari di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Coba Anda bayangkan itu. Saya menganalogikan bahwa percakapan yang terjadi di Taman Eden itu antara ular dan si Hawa itu sekarang banyak kita lakukan di dalam percakapan kita hari-hari hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Apa yang akan terjadi bila kita sadar bahwa setiap word, setiap perkataan di mana kita terlibat di dalamnya akan menanamkan sesuatu yang jauh ke dalam diri kita, yang akan mendatangkan efek kepada diri kita selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan beberapa generasi selanjutnya itu akan terus tertanam. Maka dari itu Tuhan Yesus jelas memberikan perintah kepada kita. Markus 4 ayat 24 dikatakan begini: camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Karena perkataan itu saudaraku bisa membentuk duniamu. Karena engkau diberi spesial oleh Tuhan. Manusia diberi akal budi. Tetapi di dalam akal budi, kehendak dan perasaan dan semuanya itu ada kebebasan untuk kau memilih. Kalau kita tahu bahwa perkataan itu membentuk dunia kita, maka dari itu engkau dan saya saudaraku harus berhati-hati. Jangan sampai kita hanya membiarkan garda-garda pembatas kita buka untuk semuanya masuk. Dan akhirnya saya kira saudaraku, kalau ratusan tahun setelah Hawa itu jatuh ke dalam dosa, kalau dia berpikir ulang dan dia merefleksi ulang, saya yakin dia tidak akan berani melakukan itu. Karena apa? Kalau dia merenungkan lagi percakapannya dengan ular itu, dia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena apa yang dia bayar itu, kalau bahasa Jawanya, ora cucuk. Apa itu Indonesianya ya? Tahu ya, ora cucuk mudeng ya. Nah, ini kan ada orang Jawa nih. Indonesianya apa Tante? Ora cucuk ya apa? Tidak sepadan. Tidak sepadan. Apa yang dia bayar? Angel nggak paham dia. Ora cucuk dia apa? Ora paham dia. Apa yang dia bayar, Hawa itu mulai sadar tidak sepadan dengan apa yang harus dia tanggung. Maka dari itu Amsal 4 ayat 23 berkata jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Yuk kita bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar apa? Kehidupan, saudaraku. Sebenarnya begini, sederhananya begini. Alkitab mau memberitahu kita begini, supaya engkau dan saya jaga hati. Loh, kenapa sih begitu penting sampai firman Tuhan menulis ini dengan jelas? Itu kalimat perintah loh. Jagalah hatimu, itu kalimat perintah, saudaraku. Kenapa? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu, apa sih hati itu? Hati adalah tempat menyimpan kerinduan, keinginan, pikiran, kasih sayang, hasrat, emosi yang paling dalam. Dan dari hati itulah kita melaksanakan kehendak kita, saudaraku. Dan di ayat ini, Amsal 4:23 ini memberitahukan bahwa, hai manusia, ingat baik-baik, dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Kalau begitu berarti hati itu adalah sumber untuk melakukan segala sesuatu, untuk mengeluarkan segala sesuatu. Hati adalah tempat di mana lalu lintas semuanya, tempat jalan keluar, tempat keluar masuknya semuanya. Kalau boleh saya analogikan begini, Anda pernah nonton film di bioskop bukan? Ya, Anda kalau kita duduk seperti Anda nih penonton begini, Anda duduk, ini layar. Itu layar itu hasil dari proyeksi yang sedang diputar, roll film yang sedang diputar di proyeksi sana dan ditembakkan di layar itu, diperbesar di layar itu. Itu menggambarkan, saudaraku, setiap adegan yang ditayangkan di layar itu seperti hidupmu dan hidupku, dan proyektor yang memutar itu seperti hatimu dan hatiku. Dia akan menafsirkan pengalaman, dia akan menayangkan pengalaman itu ke alam bawah sadar Anda, yang kemudian akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Jadi narasi dalam hatimu akan menentukan sikap. Tampilan ini sikap dan tindakanmu dalam hidup. Ngeri loh, saudaraku. Saya ketika mengerti ini, saya coba satu persatu saya bongkar. Saya mulai sadar ternyata iblis itu seperti singa yang mengaum, itu betul. Nanti coba kita lebih dalam lagi, nanti Anda akan lebih tahu. Terus akan masuk ya. Dia akan menjelajah dalam dirimu dan diriku sampai engkau dan saya menampilkan bukan gambaran Kristus. Kau menampilkan kemunafikan, menampilkan sakit hati, menampilkan kepahitan, menampilkan apapun yang akhirnya saling melukai satu dengan yang lain. Itu dusta iblis. Inilah sebabnya Alkitab menyuruh kita untuk tekun menjaga apa yang masuk melalui pintu telinga dan mata kita. Segala sesuatu yang kita bicarakan itu akan mempengaruhi apa yang akan kita renungkan. Dan segala sesuatu yang kita renungkan akan masuk dalam hati kita. Maka dari itu, yang bisa menyembuhkan atau menyakitkan hatimu itu adalah apa yang kau renungkan itu. Kalau kau merenungkan sesuatu yang salah, dengar suara musuh, kau masukkan dalam telingamu, kau tambatkan dalam hatimu, engkau akan sakit. Tetapi sesuatu yang baik, firman Tuhan, kata-kata yang benar, kata-kata yang memberkati, ketika kau masukkan dalam telingamu, itu akan menjadi obat yang nyata untuk hatimu. Amin, saudaraku. Amin. Sampai di sini paham ya? Sekarang begini, saudaraku. Setiap kali kita mau mendengarkan sesuatu yang negatif, dan kalau itu merupakan fitnah tentang orang lain, perkataan itu akan masuk secara mendalam ke dalam setiap ruas bilik hati kita, saudaraku. Dan setiap kalimat yang dilontarkan oleh seseorang kepada telingamu untuk mendengar fitnah tentang orang lain, itu akan merusak setiap rongga bilik hatimu. Gak boleh.
Jangan bicarakan orang kalau orang itu tidak ada, karena itu gosip. Jangan katakan sesuatu statement kalau itu belum valid atau tidak ada bukti nyata 100%. Pegang tangan. Itu namanya fitnah. Kalau itu kau lontarkan kepada anakmu, kepada sesamamu, istrimu, suamimu, terus kau lontarkan kepada teman-teman, kau sedang merusak orang-orang itu. Bilik-bilik hatinya mulai rusak. Seperti Hawa, dilontarkan fitnah tentang karakter Tuhan dalam hidup Hawa. Hawa mulai rusak dia. Dia mulai memandang Tuhan dengan cara yang sudah salah. Dia mulai memandang Tuhan dengan cara yang keliru. Maka dari itu Amsal 18 ayat 8 di dalam King James Version terjemahannya berkata begini, perkataan penfitnah itu melukai, dan itu masuk ke dalam bagian-bagian yang paling dalam dari hati. Kata luka secara harafiah itu artinya, kalau saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, itu yang terbakar dari dalam. Jadi luka hati itu adalah sesuatu yang terbakar dari dalam hatimu, di alam bawah sadarmu. Dan itu sedang terus dikasih. Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang suka memfitnah orang, suka gosipin orang? Pernah nggak? Itu sedang menaruh bara api kepada hatimu, saudaraku. Dia akan terus kasih. Kalau kau izinkan terus, semakin besar dan akan kebakaran. Suatu hari akan membakar dirimu sendiri. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak bisa menghapus apa yang telah Anda dengar. Amin, betul ya? Betul ya? Kita tidak bisa menghapus apa yang telah kita dengar. Amin, saudaraku? Betul ya? Tetapi berhati-hatilah ketika seseorang mencoba untuk memfitnah orang lain di hadapan Anda. Hal-hal ini dirancang untuk merusak hatimu dan untuk menghalangimu untuk melihat sesuatu dengan penuh kemurnian dan penuh dengan anugerah. Murni itu artinya bebas dari kebusukan dan keburukan, saudaraku. Saya katakan ini kenapa? Karena kita rentan melakukan ini, saudaraku. Ini tidak ada yang kebal. Pendeta sekalipun, aktivis, siapapun Anda, ini bisa kena virus ini. Gosip, fitnah. Nanti kita akan belajar dusta iblis hasilnya apa. Setelah gosip, fitnah, ini saya baru jalan. Nanti akan ada endingnya. Dan nanti ini akan jadi satu kesatuan yang merusak banyak keluarga, banyak pelayanan, banyak hal, bahkan hidup manusia, dan remuk gara-gara tiga poin ini, saudaraku. Bagaimana seandainya Anda percaya bahwa percakapan yang Anda lakukan adalah sebuah benih yang akan menghasilkan tuaian besar? Setiap kalimat yang kita keluarkan ini jadi benih, kau taruh ke orang lain. Nah, itu benih baik apa benih nggak baik, Anda yang tahu, saudaraku. Kau letakkan benih itu, kalau itu jadi tuaian yang besar, saudaraku. Kalau itu benih yang buruk, kau akan jadi wow. Ya, jadi kita mulai introspeksi. Bahkan kalau Anda bukan orang yang memulai sebuah percakapan, bahkan bila Anda hanya mendengarkan saja, orang ngobrol Anda duduk mendengarkan saja, percakapan itu, saudaraku, tetap saja bisa menjadi efek yang dramatis terhadap hidupmu dan masa depanmu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, kita harus tahu bahwa apapun yang kita dengar, baik Anda ikut di dalam percakapan itu secara langsung atau tidak, itu akan menimbulkan sesuatu di dalam kehidupanmu. Buahnya adalah apa? Yang ketiga ini, buahnya adalah sakit hati. Fitnah, gosip menghasilkan satu kesatuan yang luar biasa kuat, yaitu sakit hati. Dan tiga komponen ini, saudaraku, ini yang meluluh lantahkan banyak hal sampai hari ini. Kehidupan kekristenan luluh lantah dengan tiga poin besar ini: fitnah, gosip, dan sakit hati. Jadi tiga unsur ini luar biasa, saudaraku.
Dan sakit hatilah yang menghancurkan gereja dari dalam, dan akhirnya menghancurkan seluruh lingkungan di luar gereja. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan dulu. Benih-benih fitnah, benih-benih gosip sedang berjuang memperoleh tempat di hatimu dan hatiku di setiap waktu. Dari pagi bangun tidur sampai kita tutup mata 24 hours. Benih-benih fitnah dan benih-benih gosip itu minta tempat di dalam hatimu dan hatiku setiap waktu. Dia berjuang masuk. Dia berjuang masuk. Maka dari itu berhati-hatilah dengan apa yang Anda izinkan masuk ke telinga Anda. Izinkan apa yang Anda izinkan, apa yang menjadikan dirimu baik di mata Tuhan. Selain itu jangan. Terus apa yang terjadi saudaraku seandainya fitnah dan gosip telah berakar di dalam hatimu? Keduanya akan menghasilkan sakit hati, dan akibatnya hidupmu akan menurun. Gairah hidupmu mulai menurun, gairah hidupmu spiritualmu mulai menurun. Engkau akan mulai malas ketemu Tuhan. Minggu depan kita akan belajar tentang pendakwaan iblis. Itu saya sudah mendapatkan itu dan sudah saya ketik beberapa, tapi belum selesai. Saya kasih gambarannya begini. Ngapain ke gereja? Ngapain kumpul sama orang-orang yang seserver satu iman? Buktinya mulutnya bocor. Buktinya dia bertepuk tangan dengan kesukaran orang lain. Buktinya dia gak bisa mengampuni. Buktinya pendeta nyerang-nyerang di mimbar. Buktinya pendeta melukai jemaatnya dengan firman. Buktinya pendeta tidak bisa melakukan kebenaran firman. Buktinya aktivis hanya berakting di mimbar gereja. Buktinya itu saya jabarkan semuanya saudaraku. Dan saya bahasa Jawa ini tengar-tengar saudaraku. Hah? Tuhan. Dan akhirnya banyak orang tidak mau ke gereja. Itu bukan karena apa? Itu karena dia membuka dirinya dan mempersilahkan si pendakwa itu menghajar hidupnya. Runtuh saudaraku. Kalau engkau hari ini dan saya izinkan itu sakit hati kau bercokol dalam dirimu, kau biarkan saja. Terserah, itu hidupmu kok. Saya tidak mau selama-lama simpan sakit hati. Kenapa? Itu akan meluluh lantahkan hidup saya. Ngapain saya nyimpan sakit hati? Aduh, jadi saya percaya bahwa kita bisa ya menghindari lubang perangkap saudaraku yang dipasang musuh dengan menyimpan kisah-kisah yang sudah belajar itu sudah. Katanya suara kebenaran. Ayo dong, praktek dong. Kenapa? Karena kita tidak boleh masuk dalam siklus permainan iblis, dan itu siklus mematikan saudaraku. Kau bisa mati rohanimu, kau bisa mati jasmanimu. Karena apa? Karena sakit penyakit kronis. Kenapa? Karena engkau menyimpan dendam, sakit hati, kebencian, kejengkelan. Wah, itu merusak saudaraku. Dan akhirnya itu akan mematikan spiritualmu dan jasmanimu. Siklus itu kan begini kan saudaraku, yang alami. Benih tumbuh jadi tanaman, tanaman menghasilkan buah, kemudian buah itu jatuh lagi jadi benih ke tanah, dan tanaman yang baru tumbuh lagi dari benih ini. Dan siklus itu terus berjalan. Fitnah dan gosip itu juga bekerja seperti siklus itu. Dari tahun ke tahun, masa ke masa, zaman ke zaman, terus. Dan itu siklus yang mematikan. Kalau engkau dan saya hari ini tidak belajar benar-benar tentang dusta iblis, yaitu sakit hati yang ketiga ini, kau dan saya bisa mati loh saudaraku. Mati secara spiritualmu dengan Tuhan. Kau malas lihat Tuhan. Kau malas urusan dengan hal-hal rohani. Benar kalau Anda ngomong penuh kemunafikan, yes. Tetapi bagaimana engkau berjuang jadi salah satu orang yang tidak munafik di situ? Dari kerumunan manusia yang masih munafik, kau anggap mereka munafik. Jadilah orang yang tidak munafik. Dengan apa? Perbaiki hari hidupmu, perbaiki kebiasaanmu, perbaiki mentalmu, perbaiki cara pandangmu, perbaiki relasimu dengan Tuhan, bereskan hatimu. Jadilah pribadi yang itu. Jadi engkau bisa menularkan vibe positif kepada mereka.
Jangan jadi orang yang hanya menonton dan menyerang orang di luar sana. Tapi di sini nggak ada, saudaraku. Saya ngomong ini hanya untuk pengajaran saja, demi nama Tuhan. Ya, oke, saudaraku. Siklus alami yang terjadi adalah dengan menanam kemudian dihasilkanlah kehidupan. Ketika benih itu bertumbuh, mulai berbuah, dan terus menjatuhkan benih itu dan kembali terus. Kalau itu di dalam hatimu, sakit hati terus berputar. Itu lama-lama akan menghasilkan sebuah kepahitan yang dalam, saudaraku. Berapa banyak orang hari ini meninggal, menutup matanya sampai akhir, tetapi masih menyimpan kebencian, kepahitan, dendam, sakit hati yang tidak kunjung usai. Itu pernah loh saya melayani orang, mau tutup mata pun dia sampai masih ngomong gini, aku memaafkan semua kecuali dia. Masih ada loh orang begitu. Padahal sudah dead gitu, masih oke, aku mengampuni semua. Ampuni ya, iya, tapi aku tidak untuk yang itu. Dia enggak, aku sampai ngomong, dia tenan. Luar biasa, sing duwe surga DN. Pokoknya aku tidak mengampuni. Sampai mati aku tidak mengampuni. Aduh saudaraku, jangan. Belum tentu yang kau dengarkan dan akhirnya kau benci dengan orang itu, kau sakit hati dengan orang itu. Ketika engkau tidak tahu fakta aslinya, kau hanya mendengarkan katanya dari fitnah, dari gosip, dari kan asalnya nasi putih, betul nggak? Betul kan? Nasi putih dari saya ke Yoab. Oh iya pastor, nasi putih loh Yoab. Oh iya. Yoab kasih ke Dani nasi goreng jadinya. Nasi goreng polos. Dari Dani ke Hedbert, nasi goreng telurnya double. Dari Hedbert ke Angel, nasi goreng telur double plus ayam goreng. Dari Angel ke Bulisi, ayam goreng semua plus rendang. Tahu saudaraku? Dan itu disebarkan secara masif. Bus yang dengar, kok ngono toh? Gitu ya? Kejamnya, jahatnya, semua konsep masuk. Dan dia mulai memandang seorang Stephen Lim. Oh begitu? Kenapa? Bilik-bilikmu sudah mulai rusak. Dan akhirnya dulu si Andre memandang saya, oh nilainya B- lah misalnya. Setelah mendengar itu, di bawahnya F apa ya? Nggak ada, udah fail. Hah? Pendeta kok begitu? Dan ketika saya mendengar itu, kalau saya tangkapnya salah, saudaraku, buah apa? Sakit masuk ke saya. Saya terima sakit hati itu. Bless. Kok ngono kejemen be aku? Nah mulai nih, setan mulai, iya Stephen, bocengli Stephen, kok begitu Stephen? Ayo dong Stephen, do something Stephen. Wah mulai kebakar. Itu yang setan lakukan bertahun-tahun, berabad-abad, berjuta-juta, generasi by generasi. Itu terus dilakukan. Dan itu pun masuk ke dalam gedung gereja dan pelayanan. Amin. Anda menyadari hal itu? Mulai hari ini kita hati-hati. Kalau ada orang yang suka ngomongin orang, temuin atau doakan kalau nggak mau. Tapi memang ada orang-orang yang tidak bisa ditemuin, saudaraku. Nggak perlu buang waktu. Kalau Anda sudah doakan nggak bisa, ya sudah serahin ke Tuhan. Tetapi kita menjadi manusia yang mulai benar. Kita tidak mulai terperangkap oleh dusta iblis. Kita mulai mendengarkan apa yang menjadi perintah Allah.
Dengerin aja apa yang ngomongnya Tuhan. Nggak usah dengerin apa yang ngomongnya setan. Karena fitnah dan gosip itu akan melululantahkan hidupmu dan hidupku. Bahkan akan melululantahkan orang-orang di sekitarmu. Kalau engkau pahit, keluargamu pahit. Kalau engkau pahit, kau punya anak-anak, anakmu pun kau besarkan di dalam kepahitan. Kalau kau punya pasangan hidup, dirimu pahit, engkau tidak menyembuhkan, engkau akan membuat pasanganmu jadi pahit juga. Nggak percaya? Lihat, koreksi diri masing-masing. Dulu saya begitu, saudaraku. Saya sadar akan hal itu. Makanya saya selalu ngomong sama istri saya. Dan kebetulan istri saya itu puji Tuhan, orang yang tidak suka dengerin gosip, saudaraku. Ibu gembalamu itu tidak suka loh. Dia paling anti suruh dengerin cerita A, B, C, D. Dia paling malas, saudaraku. Sampai saya ngomong, benar juga ya, kalau kita dengerin yang... Tapi kalau ngomong by fakta saja, A, B, C, D, kasih fakta, itu lebih baik. Jadi kita terbebas dari yang namanya apa? Gosip. Sama fit. Karena kalau kita menggosip dan memfitnah tentang orang lain, nanti akan menimbulkan sakit hati ke orang tersebut. Ya, kalau orang itu bisa kita tolong. Kalau sampai mati dia bawa sakit hatinya gara-gara kita, dosa kita luar biasa di hadapan Tuhan, saudaraku. Kalau kita sudah tahu, kita punya mulut untuk memuji, menyembah Tuhan, kita telinga untuk mendengar perkataan Tuhan, kita punya mata untuk melihat hal-hal baik. Kenapa kau biarkan iblis bekerja dalam hatimu, dalam telingamu, dalam matamu, dalam mulutmu, dan kau perkatakan satu hari kau bernyanyi memuji Tuhan di hari Minggu, tetapi di hari lain kau membicarakan, kau mematikan karakter orang, kau menceritakan keburukan orang di depan banyak orang. Itu bertobat, saudaraku. Saya minta Anda bertobat kalau Anda masih di titik itu hari ini. Tapi aku tidak membicarakan. Oke, banyak orang tidak membicarakan, tetapi hatinya pun berbicara dengan asumsi. Itu pun kau sudah berbicara, saudaraku. Kalau kau sudah berasumsi, berarti setan sudah masuk di situ. Amin. Amin. Ini real, ini real. Ini khotbah saya tidak untuk siapapun, untuk kita semua. Ya, ini terus akan saya bongkar dusta iblis. Bukan untuk menyerang Anda, untuk menyerang saya juga. Amin, saudaraku. Ya, jangan salah paham. Ini tujuannya untuk kita benar-benar, ya. Jadi saudaraku, tidak ada perkecualian terhadap hal ini. Fitnah, gosip, dan sakit hati. Tidak ada seorang pun yang kebal. Senggol kiri kanannya, ora kebal gue. Ora kebal. Anda tidak kebal. Ora kebal. Ya, kalau sudah tahu ora kebal, hati-hati. Semua percakapan itu benih. Benih yang baik atau benih yang jahat, dan percakapan yang jahat menghancurkan gereja. Kita harus belajar dari gereja ini, bukan gedung ya. Saya ngomong gereja itu adalah pribadi orang percaya. Ya. Kita harus belajar dari pelajaran yang bisa kita petik, yaitu peristiwa di Taman Eden ketika Hawa dan ular itu berbincang-bincang, supaya kita bisa selamat dari yang namanya sakit hati, kekecewaan, kepedihan selama bertahun-tahun kau hidup. Hari ini kalau kau mau menolong orang, saudaraku, tidak usah nolong dulu. Hai, dengar baik-baik, konsen dulu. Kalau hari ini kau mau menolong orang, tidak usah nolong dulu. Kalau nanti suatu saat orang itu mengecewakan dirimu dan kau tulis status, nggak apa-apa, aku mau naburkan yang baik. Kalau orang itu lupa, itu aturan hatimu nggak terima sebetulnya. Ngerti? Ngerti, saudaraku? Medeni jadi orang Kristen itu nggak gampang. Makanya jangan sok pamrih, sok memberi. Kalau endingnya orang itu mengecewakan, kau tuntut dia. Itu bukan pemberian, itu pancingan untuk orang berlaku baik dengan apa yang kau lakukan. Hari ini, saudaraku, banyak hal yang sudah mengecewakan saya dan istri saya. Tetapi di situ standar saya mulai belajar. I did my best. Orang itu tidak lakukan kepada saya baik, saya tetap baik. Bisa loh, sudah. Dulu saya nggak bisa, saudara. Latihannya gimana? Disakiti. Siapa yang mau disakiti? Langsung latihan di situ.
Saya bisa sampai di titik ini. Latihannya disakiti, dikhianati, dikecewakan. Dan itu ramuan mujarab untuk engkau bisa naik sampai di level yang Tuhan mau. Tapi pertama-tama pasti hujan tangis. Pertama-tama ada sakit hati yang bercokol, pasti. Munafik kalau enggak. Sekarang saya mulai belajar. Saya ngomong sama istri saya, sama diri saya sendiri. Berhati-hatilah Stephen dengan apa yang kau izinkan masuk ke telingamu. Dan ingat kata firman Tuhan, jangan dengarkan iblis. Sekali lagi yuk katakan, jangan dengarkan iblis. Sekali lagi lebih dahsyat, jangan dengarkan iblis. Yes, berikan sorak-sorai, bangkit berdiri saudaraku.